Compassion itu adalah bahasa Inggrisnya dari karuna atau welas asih kalau kita ke bahasa Indonesianya. Ya, jadi Brahma Wihara meta karuna mudita upekha. Meta cinta kasih, karuna ini compassion atau welas asih. Nah, ada apa dengan self compassion? Kenapa harus saya bahas di topik self love? Nah, ini menarik. Self compassion ini konsep psikologi, teknik psikologi, teori psikologi yang lagi berkembang banget. Yang lagi berkembang banget di samping mindfulness. Nah, menariknya gini. Self compassion itu penciptanya namanya Kristin Neff. Kristin Neff ini bule ya, dari namanya juga bule banget. Kristin Neff ini suatu saat bercerai dengan suaminya, lalu dia, ya namanya cerai galau gitu, galau, lalu tertarik untuk ikut retret meditasi Buddhis. Nah, di retret itu, Kristin Neff dapat insight. Kenapa kita selalu diajarkan untuk berwelas asih kepada orang lain, tapi kok kita nggak pernah diajarin untuk berwelas asih ke diri sendiri? Kita diajarin kalau ngelihat orang yang menderita, kita harus bantu meringankan penderitaan mereka. Tapi kenapa kita kalau diri sendiri lagi menderita, kok kita nggak pernah diajarin untuk membantu meringankan penderitaan diri sendiri? Padahal itu yang kita lagi butuhkan. Ketika Garvin lagi menderita, kenapa kita nggak bisa bersikap baik juga sih ke diri sendiri? Kita kok malah marah sih sama diri sendiri? Ya kita ngeliat orang lain kesusahan, oh kasihan ya, yuk kita bantu yuk. Tapi kenapa kalau diri sendiri lagi susah, kita malah semakin menjatuhkan diri dengan mengatakan, oh Garvin kok kamu begini, Garvin kok kamu lemah. Kenapa kita nggak berpikir, ini Garvin ini lagi menderita, yuk 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 bantu yuk. Nah itu pemikiran dari kayak gitu. Nah akhirnya setelah ikut retret meditasi itu terpikirkan konsep self compassion, karuna yang diarahkan ke diri sendiri. Dan dia tulis di bukunya, saya baca bukunya sampai habis. Saya baca bukunya judulnya Self Compassion. Di sana Kristin Neff cerita, dia memang terinspirasi dari konsep Buddhis ini. Jadi ini konsep psikologi yang core dari Buddhis, self compassion, berwelas asih ke diri sendiri. Dan ini kaitannya erat dengan self love. Gitu. Karena kita bisa nggak sayang sama diri sendiri ketika lagi menderita? Karena kita kalau lagi menderita, let's say kita nilai ujian jelek mahasiswa, atau ketika kita gagal ujian ya, nggak lulus gitu. Biasanya kalau kita mengalami kesalahan, kita melakukan kesalahan, kita mengalami penderitaan, gimana sikap kita? Biasanya menyalahkan diri sendiri ya. Yang ngomong ke diri sendiri, kita kok bisa gitu sih? Nggak belajar sih lu, ya payah gitu. Menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Masalahnya menyalahkan diri sendiri itu nggak membuat penderitaan kita berkurang, malah membuat penderitaan kita semakin berat. Bener nggak sih, teman-teman? Ya, tapi yang saya ngomong ini benar nggak sih? Kalau kita lagi ada masalah, kita cenderung malah berpikir negatif ke diri kita sendiri. Ya kita malah menyalahkan diri sendiri. Kok bisa sih melakukan itu sih? Kok kamu bodoh sih sampai melakukan ini sih? Aku ini emang payah, aku ini emang bodoh, aku ini memang orang yang berguna. Padahal ketika kita lagi menderita, yang kita butuhin adalah penghiburan. Tapi kenapa kalau kita lagi menderita, kita malah semakin menyudutkan diri sendiri. Sehingga kata Kristina butuh nih self compassion nih, karuna ke diri sendiri. Ya kalau ngomongin karuna, nggak bisa jauh-jauh ngomongin dari Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin. Ya dalam Buddhism Mahayana, Avalokitesvara itu ya simbolnya dari karuna itu sendiri, simbolnya dari welas asih itu sendiri. Ya dan di Borobudur ternyata ada. Ya di lantai 2 dinding dalam relief 47 ya dari kitab Gandayuha itu ceritanya Sudana. Sudana itu adalah seorang pemuda yang ingin menapaki jalur bodhisatwa. Ya non sama Hayana banget ya. Ingin menapaki jalur bodhisatwa. Dan di sana dia bertemu dengan berbagai kalyana mitra, salah satunya bertemu dengan Avalokitesvara. Nah, lalu Avalokitesvara mengajarkan tentang karuna. Nah, di sini ya teksnya ya. Saya telah berikrar untuk menjadi perlindungan bagi semua makhluk. Karuna kan? Saya telah berjanji untuk menjadi perlindungan bagi semua makhluk dari semua ketakutan dan bahaya. Saya telah menyebabkan ketenangan bagi semua makhluk dalam bentuk yang tak berujung. Dengan cara ini saya melepaskan makhluk dari semua ketakutan. Karuna. Karuna itu artinya ketika kita melihat seseorang menderita, kita punya niatan yang baik untuk meringankan ketakutan itu. Ketika melihat ada orang yang ketakutan, kita memberikan perlindungan, kita memberikan kenyamanan. Ketika teman kita lagi takut nih, ya mencemaskan sesuatu, kita tenang aja bro, tenang, gak apa-apa. Ya, kita berdoa aja semoga terjadi yang terbaik ya. Kita tenang aja ya, yuk.
kita sama-sama, yuk minum air dulu yuk. Nah, ngelihat orang lagi tertimpa musibah, kita kumpulin yuk, uang yuk, kita kasih yuk. Jangan terlalu pusing, bro. Ya, ini kita ada sedikit bantuan, mungkin nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi semoga bisa membuat kamu lebih terbantu gitu. Teman kita pun tenang gitu mendapatkan bantuan. Nah, itu karuna, welas asih. Ya, prinsipnya self compassion seperti itu, tapi ke diri sendiri. Gavin lagi cemas nih. Wah, gimana nih? Ya, gimana nih? Besok harus begini, tapi saya belum membuat persiapan apa-apa. Wah, tenangin diri sendiri. Tenang, Gavin, tenang dulu ya. Berusaha dulu, jangan terlalu pusing gimana-gimana. Itu karuna. Nah, itu berwelas asih pada diri sendiri. Saya akan move ke lebih detail lagi. Nah, Christine Neff, kita balik ya. Ada 3 komponen cara untuk mempraktikkan self-compassion ke diri sendiri. Yang pertama adalah, jadi kita memahami self-compassion koridornya seperti ini. Kita menderita, karena itu kita perlu bersikap baik pada diri sendiri. Ya, non-judgment. Yang tadi saya katakan, ketika kita lagi menderita, ketika kita lagi melakukan kesalahan, kita mengalami masalah, kita perlu bersikap baik pada diri sendiri. Jangan ngejudge diri sendiri. Jangan ngatain diri sendiri bodoh. Jangan ngatain diri sendiri tak berguna. Jangan ngatain diri sendiri itu payah. Jangan judge diri sendiri. Bersikap baik aja sama diri sendiri. Karena kita lagi menderita. Nggak ada gunanya juga ngejudge diri sendiri. Nggak mengubah apapun. Gitu. Yang kedua, kita menderita, tetapi nggak cuma aku yang menderita. Semua orang juga lagi menderita. Oh, ini konsep self-compassion psikologi. Garvin ini lagi menderita. Tapi perlu tahu loh, Vin. Yang menderita nggak cuma lo doang, loh, Vin. Thompson ini juga lagi menderita. Ya, Rico ini juga lagi menderita. Semua orang juga lagi menderita. Kita punya penderitaan masing-masing yang mungkin kita nggak kasih tahu orang. Ya, saya punya masalah saya sendiri, saya nggak perlu ceritain ke orang lain. Anda pun juga punya masalah yang mungkin Anda nggak perlu ceritain ke orang lain. Kita semua punya lah, kita hanya nggak kasih tahu doang. Ya, semua orang juga lagi bergelut dengan penderitaannya kok. Karena itu, jangan pernah merasa bersalah atau jangan merasa sendirian ketika lagi menderita. Karena setiap orang juga menderita. Itu sesuatu yang dialami setiap orang. Anda nggak sendirian. Nah, poinnya itu. Dan karena Anda nggak sendirian, kalau ada yang mau bantuin, jangan merasa kayak lemah gitu, nggak apa-apa, terimalah uluran tangan orang lain. Common humanity. Nggak sendirian, kamu nggak menderita sendirian, setiap orang juga lagi menderita. Cuma memang setiap orang lagi bergelut dengan penderitaannya masing-masing, sehingga mungkin mereka nggak 100% perhatiin kamu. Tapi at least kamu tahu kamu nggak sendirian. Jangan merasa sendirian. Dan kalau ada orang yang mengurungkan kamu, terimalah. Common humanity. Yang ketiga, kita menderita. Tapi tetap jaga pikiran kita untuk melihat masalah itu dengan jernih. Ya boleh, kita, ya bukan boleh, memang ya kebenaran mulia tentang duka, kan memang kita semua lagi diliputi duka, diliputi penderitaan, tapi kita tetap jaga pikiran kita agar kita tetap melihat masalah dengan jernih. Kita boleh punya masalah, tapi kita harus melihat itu dengan jernih. Jangan biarkan pikiran kita mengelabui kita dengan skenario-skenario yang keliru. Maksudnya apa? Ketika kita lagi ada masalah, sadar nggak teman-teman? Kalau kita lagi ngalamin masalah, pikiran kita itu suka mengeluarkan skenario-skenario yang terburuk. Bener nggak? Ketika misalnya nilai ujian jelek, UTS-nya jelek, 50, atau 40, atau 30, saya kasih yang lebih ekstrim deh. Saya pernah ngalamin soalnya. Waktu dulu kuliah, saya UTS dapat 32. UTS dapat 30. Nah, terus otak kita mulai berpikir macam-macam. Wah, gawat nih, dapat UTS 30 nih, hati-hati lo. Ini lo nggak lulus mata kuliah ini 4 SKS, IPK lo hancur, beasiswa lo dicabut, amsyong lo. Wah, langsung cemas banget. Atau pikiran lain, wah hati-hati lo, Pin. UTS lo 30, nggak lulus lo, IPK lo hancur, dicek sama orang tua lo, diomelin lo, langsung cemas. Atau ketika kita WhatsApp teman baik kita nggak balas, dia nggak balas, padahal udah centang 2, dia nggak read, dia nggak balas, tapi dia bisa update status. Dia bisa update status di IG, update story di IG. Lalu pikiran kita mulai berpikir, wah ini teman lo udah nggak setia kawan lagi sama lo, Vin, lo udah nggak asik. Sadar nggak? Kita kalau lagi ngalamin sesuatu yang nggak menyenangkan, pikiran kita suka mengeluarkan skenario-skenario terburuk yang belum tentu teruji kebenarannya. Dan kita percaya lagi. Makanya kita jadi cemas. Makanya kita jadi negative thinking. Makanya kita jadi suuzon. Karena kita
terkecoh oleh skenario-skenario terburuk dari pikiran kita yang belum tentu benar. Bener nggak sih, teman-teman? Saya ngalamin seperti itu. Ketika ada masalah, saya ngalamin itu. Pekerjaan saya melakukan kesalahan. Ya, misalnya saya telat kasih laporan ke atasan saya. Lalu atasan saya nagih, ya, WA. Wah, langsung saya mikir, aduh, gimana nih, harusnya gue melakukan itu sebelum ditagih sama atasan nih. Lalu mulai pikiran kasih mengelabui, gimana, ayo lo, Garvin lo, kinerja lo dianggap buruk lo, kinerja lo dianggap buruk, karir lo hancur lo, nggak bisa beli rumah lo, nggak bisa makan sushi sama sashimi lagi lo. Lalu panik, cemas, ketakutan. Padahal belum tentu kayak gitu. Padahal mungkin atasan saya cuma, si Garvin, gimana sih? Tapi udah lewat, kelar. Ya mungkin si Garvin lagi sibuk sampai lupa kasih laporan, nggak apa-apa lah, dia sekali doang melakukan itu. Padahal gitu doang, kelar. Tapi pikiran kita memberikan berbagai macam skenario yang keliru, sehingga kita semakin menderita, emosi negatif kita semakin meningkat. Tapi kita sering ya ngalamin itu ya. Makanya, self-compassion itu salah satunya kita harus mindful. Jangan biarkan skenario-skenario dari pikiran kita itu mengelabui kita. Jangan mau dikelabui oleh pikiran. Jangan mau. Karena nggak ada untungnya. Ya, karena nggak ada untungnya. Belajar untuk melihat masalah dengan jernih. Aku melakukan kesalahan. Yes, itu kenyataan. Itu kebenaran. Tapi aku baru sekali ini loh melakukan kesalahan loh. Harusnya dampaknya nggak separah itu loh. Itu kebenaran. Aku WA teman baik, nggak dibalas, tapi dia bisa update story. Oh, mungkin dia lagi pengen menyendiri loh. It's okay loh. Bahwa dia nggak balas chat aku itu sebuah kebenaran. Tapi, apakah dia benar bukan anggap aku teman lagi? Nggak juga. Bisa jadi dia hanya butuh me time loh. It's okay, nggak apa-apa loh. Teman aku itu nggak harus selalu balas chat aku. Dia punya hak untuk menikmati waktunya. Dia punya hak untuk balasin aku. Kenapa harus jadi masalah? Pikiran kita yang bikin itu harus jadi masalah. Jangan mau dikelabui. Nah, mindfulness. Nah, jadi mempraktikkan self-love itu nggak jauh-jauh dari praktikin self-compassion. Ketika kita lagi menderita, jangan judge diri lah. Ketika kita lagi menderita, jangan merasa sendirian. Jangan merasa hanya kita yang lagi menderita. Jangan lebay. Semua orang juga menderita. Dan jangan mau terkecoh oleh trik-trik dari pikiran. Itu namanya menyayangi diri, teman-teman. Itu namanya self-love. Aku lagi menderita. Tapi aku nggak mau bikin diriku semakin menderita. Aku nggak mau ngejudge diri sehingga menjadi semakin menderita. Aku nggak mau lebay, nggak mau merasa aku sendirian sehingga aku menjadi semakin menderita. Aku nggak mau dengerin kata-kata pikiranku yang belum tentu kebenarannya sehingga aku semakin menderita. No, 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 no. Karena aku love myself, aku nggak mau ngejudge diri. Karena aku love myself, aku tahu kalau ini memang humanity. Ini hal yang wajar terjadi pada manusia. Dan karena aku love myself, aku menjaga pikiranku tetap seimbang. Aku menjaga pandanganku tetap jernih, nggak mau terkecoh oleh segala sesuatu yang belum jelas. Ini self compassion dalam psikologi.